sekarang itu namanya steril ya. Nah, ternyata menurut Imam Abdurrahman, menurut Imam Ibnu Al-Arabi, Imam Ibnu Abdussalam dan Imam Ghazali ya, steril itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun yang mana menyambung dari video sebelumnya tentang yang akan membahas tentang azal ya. Azal itu apakah diperbolehkan ketika untuk kebaikan bayi yang masih menyusui ya, atau tidak diperbolehkan ya, atau boleh dilakukan azal ketika ibu itu akan mengandung lagi atau ibu itu sedang mengandung lagi, diperbolehkan atau tidak, akan dibahas di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ba'salan ora opo-opo iku maujud bil azli kelawan olahe azal li sholahir radi'i karena kemaslahatane anak susun aulil khaufi utawa krana nguwatirake alaihi ing atase wong intaham malalamun ngandung sapa umuhu ibune radi fatadarrara mongko banjur tampa melarat sapa wong mindalika karena mengkono hamil sapa umihi. Nah, di sini dikatakan lagi ya, dikatakan oleh Umar bin Abdul Wahab itu tidak apa-apa atau diperbolehkan melakukan azal ya demi kebaikan bayi yang masih menyusui. Jadi jika masih ada bayi anak kecil atau bayi yang berumur bulan-bulan, katakanlah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu yang masih menyusui, itu diperbolehkan melakukan azal ya. Tapi kalau tidak adanya bayi ya diusahakan jangan melakukan azal, apalagi itu adalah pengantin baru yang mana belum memiliki keturunan, itu diusahakan jangan melakukan azal ya. Nah, diperbolehkan lagi ya ketika sang ibu itu khawatir ya akan hamil lagi. Jadi ibu itu khawatir ketika melakukan hubungan intim dengan suaminya atau dengan pasangannya yang sudah halal ya, anaknya itu masih berumur 3 bulan katakanlah atau 2 bulan ya, dikhawatirkan nanti takut hamil lagi, itu diperbolehkan azal ya. Tapi kalau siap untuk ibaratnya apa ya, sundulan ya, bayinya itu mau sundulan, itu tidak apa-apa dan merasa tidak kerepotan, siap menanggung atau siap mengurus anak-anaknya tadi, ya itu justru malah bagus, diperbolehkan menurut saya ya, azal itu diperbolehkan. Tetapi ketika itu takut ya, ketika takut hamil lagi, yo azal itu ya diusahakan dilakukan tidak apa-apa atau diperbolehkan menurut Imam Umar bin Abdul Wahab, itu diperbolehkan karena takut hamil lagi ya. Nah, takut hamil lagi sehingga membuat sang bayi tadi atau sang anak yang pertama itu menderita akhirnya kan ya. Anak yang pertama itu menderita kekurangan katakanlah ASI ya. Jelas, karena ketika kita hamil lagi, perempuan itu hamil lagi dan anak itu masih berumur bulan-bulan ya, belum sampai 2 tahun ya, itu kasihan karena akan menimbulkan flek atau berdarah terus pada rahimnya ibunya itu ya, karena menyusui sedangkan dalam keadaan mengandung, itu kasihan ya. Jadi justru malah membuat kasihan pada bayi yang pertama atau anak yang pertama. Wa ammas ti'amalulan anapun utawi nganggo perkara kang ngadapake apa yuberidu rahma ing telanaan bihaitsu la yaqbalu kelawan sekirane ora nrimo apa rahim alwiladatu ing mana au yusidu utawa gawe rusak apa ma fidakhilir rahmi ing dalem jerone telanaan bahwa mongko utawi istimal mamnuun iku den cegah kama kaya oleh keterangan naso kang wis mertelake alaihi ing atase mas sapa Ibnul Arabi ya, rupane Ibnu Arab wa Nu Abdissalami lan Ibnu Abdissalam wal Ghazali lan Imam Ghazali. Nah,
Adapun memakai sesuatu yang membuat dingin rahim atau membekukan rahim, ya, sehingga tidak bisa lagi melahirkan, ya, atau merusak apa yang ada di dalam rahim, maka itu dicegah, dilarang, atau bahasa sekarang itu namanya steril, ya. Nah, ternyata menurut Imam Abdurrahman, menurut Imam Ibnu Al-Arabi, Imam Ibnu Abdussalam dan Imam Ghazali, ya, steril itu diharamkan atau dilarang menyeterilkan rahim, ya. Tidak boleh membuat dingin rahim atau membekukan rahim sehingga tidak bisa melahirkan lagi, atau dengan kata lain adalah steril, ya. Jadi untuk kalian yang wanita yang ingin menyeterilkan, ya, usahakan itu dihindari pemikiran-pemikiran steril, agar steril rahimnya itu jangan sampai, ya, karena itu dilarang oleh Imam Ghazali, Imam Al-Arabi, dan Imam Abdus Salam, ya. Jadi kalau bisa solusinya yaitu dengan KB, ya, jangan dengan steril, ya, karena itu bisa merusak apa yang ada di dalam rahim. Otomatis rahimnya disterilkan, jelas itu berarti merubah kodratnya Allah, ya, yang mana perempuan itu kodratnya itu memang hamil, ternyata dirubah atau disterilkan, jadi itu merubah kodratnya Allah. Jadi solusinya adalah diperbolehkan KB, ya. KB itu macam-macam, ada KB IUD, ada KB suntik, ada KB pil, dan sebagainya, itu diperbolehkan, ya. Jadi ketika ingin hamil lagi, KB-nya boleh dicopot, ya. Ketika itu pakai IUD, ketika pakai suntik, ya udah jangan suntik lagi, ataupun kapsul jangan mengonsumsi pil KB lagi, ya. Itu jangan, lebih baik KB daripada steril, ya. Pada intinya, ya, jadi dilarang melakukan steril dan boleh melakukan azal ketika yang dikhawatirkan itu adalah, yang difikirkan seorang ibu adalah bayinya yang sedang disusuinya, atau ditakutkan hamil lagi saat memiliki bayi yang sedang menyusui, ya. Itu diperbolehkan melakukan azal dan tidak diperbolehkan melakukan steril, atau dilarang oleh Imam Abdurrahman, Abdussalam, Imam Al-Arabi, dan Imam Al-Ghazali. Itu sangat dilarang melakukan azal. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga bisa bermanfaat, ya, dan apabila bermanfaat jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe kalian agar channel ini tetap bisa upload dengan konsisten dan membagikan ilmu-ilmu untuk pasangan suami istri. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia tempatnya salah dan lupa, dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah semata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.